Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair. Antum 5 orang aja sini. Tinggal mana antum sekarang? Masih pondok? Di mana? Deli tua. Di rumah siapa? Oh, orang tua tinggal Deli tua. Kok bisa mondok antum? Dulu. Di mana? Oh, orang tua udah pindah ke sini, ke Deli tua. Taib. Siapa nama antum? Hah? Harib. Halif. Alif. Ka. Khalid. Anta? Hafil. Nama muka? Fatih. Anta mas muka? Fauzan. Fatur nama antum kan? Anta nama antum siapa? Fatar, bukan Fatur ya, Fatar. Baik, barakallahu fikum. Baik, ya anak-anak Ustaz. Insyaallah di kelas antum kelas 9 ana bawa mapel hadis. Kitab hadis Arba'in. Ada sama antum ini? Hah? Jumpa di meja. Tapi saran Ustaz jangan dipakai itu ya. Saran ana jangan dipakai karena antum nemu bukan punya antum. Dikhawatirkan keberkahan ilmunya tidak dapat. Ya. Kalau bisa dibeli, paling mahal 10.000. Ada. Baik, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan dibawa ya. Antum ada Fatar? Hah? Hilang. Antum ada? Di rumah. Minggu depan bawa ya. Antum ada? Bawa. Antum ada? Enggak ada. Baik, minggu depan dibawa ya. Baik, barakallahu fikum. Naam, hadis ya anak-anak Ustaz. Di sini kita menghafal hadis. Hadis Arba'in An-Nawawi. Di sini ada 42 hadis yang isinya itu mengenai dia mengenai niat, ada dia mengenai Islam, rukun Islam, mengenai takdir, dan masih banyak yang lain. Tayyib. Antum kelas 9 semua ada berapa orang? 20. 30. Berarti yang masuk tiap hari 5 orang. 15. Nah, yang lain kemana? Enggak hadir atau bagaimana? Online. Masya Allah. Dan antum kenapa milih untuk datang? Hah? Antum kenapa milih datang daripada online? Online itu bosan. Ya, bosan Fatar. Mumtaz. Tidak mengapa. Cuman yang Ustaz ingin sampaikan pada antum ya anak-anak Ustaz, seperti yang disabdakan Rasulullah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi antum dan juga saya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Mungkin antum sudah sering dengar ini, bahkan antum bosan pun mendengarnya. Itu aja diulang. Cuman ini sebagai tazkirah, pengingat untuk kita sebagai penuntut ilmu. Yang mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kedatangan antum kemari tidak sia-sia. Allah berikan ganjaran pada antum di depannya surga. Antum datang dari rumah, baik kendaraan pribadi
atau diantar atau pakai kendaraan online, kedatangan antum tidak sia-sia. Ada ganjarannya yang akan Allah berikan nanti, tapi tidak sekarang, nanti Allah berikan di akhirat. Cuman keikhlasan itu menjadi syaratnya. Betul nggak niat kita itu ikhlas karena Allah? Itu menjadi syaratnya. Betul nggak niat kita itu ikhlas karena Allah? Ataukah ingin bertemu dengan kawan-kawan? Ataukah supaya dapat jajan lebih? Wallahu a'lam. Itu dia yang ingin Ustaz sampaikan. Niat antum datang menuntut ilmu, datangnya antum kemari itu adalah sebuah ladang pahala bagi antum. Jadi jangan bosan untuk datang kemari. Walaupun hanya seperti ini, belajar antum sedikit orangnya, enggak jumpa kawan-kawan, la ba'sa. Ilmu itu bukan karena banyaknya orang, akan tetapi karena kesungguhan kita. Seberapa kuat kita bersungguh-sungguh, seberapa hebat kesungguhan kita dalam belajar. Ya, tetap semangat. Walaupun keadaan seperti ini, antum enggak ada istirahat, ya kan? Enggak ada istirahatnya ini kan? Ada, cuman enggak bisa ke bawah kan, sini-sini aja. La ba'sa, enggak bisa jajan ke kantin. Biasakan dulu ada kantin. La ba'sa. Ini udah Allah takdirkan bagi kita, ya kan? Untuk saat ini seperti inilah keadaan kita. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ini semua kehendak Allah. Ya kan? Setuju enggak kita ini semua kehendak Allah? Datangnya corona itu kehendak Allah. Enggak ada kehendak manusia, ya kan? La ba'sa. Baik. Ya anak Ustaz, di kelas 8 antum hadisnya tentang apa? Ada belajar hadis? Kelas 8. Ada hafalan juga? Hafalan hadis? Ada yang di kitab Arba'in An-Nawawi? Ada. Berarti udah hafal antum, apa lagi? Yang hafal hadis pertama siapa? Tentang niat. Nah, siapa yang hafal dari awal sampai akhir ya? Dari An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai akhirnya. Siapa yang hafal? Hah? Hafiz tak? Hafalan tuh? Hah? Lupa cak tes. Nah, Ustaz kasih metode sama antum untuk menghafal enak. Ini Ustaz kasih tips sama antum untuk menghafal enak. Nah, ketika kita baca berulang-ulang, teringat terlintas ya, catat. Tapi jangan lihat bukunya. Catat apa yang teringat di pikiran kita catat. Walaupun itu salah, baru nanti periksa betul apa di mana salahnya. Itu dia. Insyaallah dengan seperti itu antum mudah menghafal dan ingat seperti itu. Yang sudah hafalin siapa? Ada. Fadhal ya akhi. Cantum baca. Rawahu Imam Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardih bin Bardizbah ila akhirih. Tapi hadis ini dia mengandung apa? Apa kandungan hadis ini? Niat. Niat apa? Niat sesuatu amal. Niat sebuah amal. Letaknya adanya ganjaran sebuah amal itu pada niatnya, ya kan? Adanya balasan setiap amal kita, amal perbuatan kita tergantung pada niatnya. Seperti yang disampaikan di sini, barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Contohnya, contoh kecil aja. Contoh kecil, antum datang kemari. Antum datang kemari itu karena apa? Apakah ingin belajar ikhlas karena Allah?
Ataukah ingin belajar akan tetapi supaya jumpa dengan kawan? Ataukah belajar, niat belajarnya tetap ada, niat belajar tetap ada, cuman dia ada sisi lainnya. Dia ingin belajar, datang ke sekolah ingin belajar dan ingin jumpa kawan. Ingin belajar ke sekolah karena bosan di rumah, seperti itu. Nah, jika itu niat kita, makanya kita dapat. Kenapa? Datang ke sekolah belajar senang, dah itu aja. Cuman ketika niat kita datang kemari ingin belajar karena Allah dan Rasulnya, aku ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam belajar, dimudahkan kita dalam belajar, dimudahkan kita untuk faham pelajaran, dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya, dimudahkan untuk mengamalkannya. Thayyib hakada ya abna'i tullab rahim hadani Allahu wa iyyakum. Nah, di sini juga disampaikan barang siapa yang hijrahnya itu karena wanita yang ingin dia nikahi, atau karena ingin dunia, karena ingin dunia, ya yang ia dapatkan apa? Hanya itu, hanya sebatas dunia, ya kan? Bantu mama lah nyuci piring biar nanti dilihat mama, biar nampak rajin, ya itu aja. Oh rajin kau nak, ya udah kayak gini ya, itu aja yang kita dapatkan. Hanya dapat pujian dari orang tua, akan tetapi tidak dapat ridho dari Allah. Hakada. Berarti kedudukan niat itu ya anak-anak ustaz sangat penting dalam sebuah amal. Kedudukan niat sangat penting dalam sebuah amal. Jadi intinya sebelum beramal perbaiki niat dulu. Sebelum beramal perbaiki niat. Sebelum beramal perbaiki niat. Cuman kadang seperti ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak gak ada niat untuk sholat, kayak mana? Malas anak sholat Ustaz. Berarti anak gak usah sholat. Bagaimana itu? Nah, kalau ada kegilaan pertanyaan sama antum kan contoh. Ini hadis ini antum sampaikan sama kawan antum yang bukan sekolah di Ulunuha. Hadis ini antum sampaikan sama kawan yang tidak sekolah di Ulunuha. Contohnya, ya fulan, kata Rasulullah, amal kita ini akan diberi balasan sesuai dengan niat kita. Contoh, ketika kita berniat kebaikan karena Allah, maka Allah akan berikan kebaikan tersebut pada kita. Kemudian kata kawan antum, anak gak ada niat untuk sholat, berarti anak gak usah sholat ya. Tadi kan kuncinya itu harus ada niat dulu kan, niat ikhlas karena Allah. Cuma kata kawan antum, anak malas sekali anak sholat, gak ada niat. Apa jawaban antum? Karena kalau tidak ada, kalau enggak ikhlas karena Allah, jika enggak ikhlas karena Allah maka tidak akan diberikan pahalanya kan? Jika ini karena manusia, ya yang dapatkan cuma ridho manusia. Nah, bagaimana dengan pertanyaan seperti itu? Apa yang antum jawab? Karena antum ini sebagai bakal sebagai contoh di masyarakat. Antum dah ada hafalan Quran, bacaan bagus, ada hafal hadis, dan juga paham dengan maknanya. Suatu saat akan datang pertanyaan kepada antum, kaifa? Apa jawaban antum ya akhi? Apa jawaban antum? Setiap orang keluarkan pendapat masing-masing. Sudah aja, kita belajar jangan tegang-tegang kali, santai aja. Apa kira-kira? Apa kira-kira?
Apa kira-kira ya ikhwah? Mak keren meja kalian, apa kursi kalian di atas? Hah? Apa kira-kira? Kaifa? Anta mas muka, siapa nama antum? Lupa nah. Hanif. Khalid. Dalam bahasa Arab itu Khalid namanya. Khalid. Apa Khalid? Kira-kira Khalid? Hah? Fatar kan? Gimana Fatar? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kan? Itu dia kan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Ada orang mau sholat diajak sholat, enggak mau dia. Enggak ada niat itu sholat sama Allah. Gimana itu? Atau ini jadi PR lain ya. Nanti cari rumah jawabannya. Searching di YouTube ya kan, cari YouTube. Pendapat Ustaz Khalid Basalamah tentang harus seperti ini. Bisa. Kaif? Hah? Gimana? Setuju? Antum cari nanti ya. Bisa? Tinggal cari aja, tinggal di YouTube kan. Tuh. Kaifa? Setuju antum? Ya akhi. Antum siapa nama antum? Hah? Fatih. Gimana Fatih? Tinggal di mana antum Fatih? Eka Surya. Oh, dekat sini Eka Surya. Jadi itu antum tinggal di mana? Karya Dharma. Eka Surya Karya Dharma di itu antum? Hah? Di mana? Eka Surya juga? Sama. Antum tinggal di mana, akhi? Karya Wisata. Dekat sini mah Johor semua. Karya Dharma antum ya? Anak Karya Dharma juga. Karya Dharma dekat kampus Akhwat. Itu kampus 2. Antum di mana Karya Dharma? Hah? Enggak tahu ada di mana itu. Anak baru tinggal di situ. Baru seminggu. Enggak tahu. Antum sholat rawatib di mana? Rumah. Baik. Kalau Jumat? Masjid mana? Oh, Al-Badar. Oh, iya, itu. Arti PR antum lah ini ya, yang tadi ya. PR antum aja lah ya. Nanti cari di rumah. Tapi harus antum cari, buka di YouTube. Ya. Bisa kan? Kelas 9 harus bisa. Fatar dah hafal. Antum baca hadis arba'in yang pertama. Masih hafal? Hah? Gak apa-apa, banti aja. Penting masih ada ingatnya dah. Dari awal, an Amirul Mukminin. Qala sami'tu Rasulullah yaqul wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih.
ila ma rawahu Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim. Anta ya akhi. Tutuplah. Aywa, mantap. Coba baca. Yaqul innama rawahu. Baik, anta ya akhi. Rasulah. Rasulah. Pemakan. Rawahu. Naam, Imam Muhadditsain. Anta ya akhi, Fatih. An Amirul Mukminin Abi Hafs bin Khattab qala wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa man Mumtaz. Mumtaz, barakallahu fikum. Mantap. Walaupun dah 1 tahun setengah tak masuk sekolah, tapi antum masih hafal ini. Mantap, keren. Berarti belajar di rumah itu berhasil juga antum. Masih hafal ini, mantap itu. Bagus. Cuman ada sedikit kesalahan dalam antum hafal tadi. Sami'tu Rasulullah, antum bilang Rasulu, tapi dia itu sami'tu Rasula. Karena di situ dia kedudukannya di ilmu nahwu namanya maf'ulun bi. Sami'tu Rasula, enggak bisa Rasulu. Karena di kalimat sami'tu itu ada fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il itu namanya maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu dia mansub, baris fathah dia. Sami'tu Rasula. Di kitab kayak gitu kan, Rasulah kan di kitab, ya kan? Itu dia. La ba'sa. Yang hafal artinya siapa? Yang hafal artinya? Fatar hafal artinya?
Karena dunia. Harta dunia yang ingin dikejarnya dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan dia dapat pada apa itu. Pada apa yang ia niatkan. Seperti itu artinya. Walaupun penting dia masih sejalan artinya, walaupun tidak tidak pas secara letterlet bahasa Arabnya, tidak mengapa. Cuma dia artinya masih menyatu. Tak bahasa. Maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bahasanya, sisi kosakatanya. Cuman ketika kita terjemahkan dengan maka hijrahnya itu tergantung pada niatnya, nggak apa-apa. Itu hadis, tidak bahasa. Cuman dia intinya masih sejalan dengan konteks hadis tersebut. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran nggak boleh kayak gitu ya. Hadis la ba'sa, Al-Quran tidak boleh. Tayyib. Barakallahu fikum. Siapa lagi hafal artinya? Sebenarnya menghafal itu tidak tidak fokus dengan harus baca hafal gitu, enggak. Penting ketika kita paham, itu aja dikeluarkan. Apa yang antum paham dari hadis itu? Contohnya, hadisnya dari siapa? Dari Amirul Mukminin, berarti dia dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Udah. Penting kita faham hadisnya. Faham hadisnya, udah sampaikan aja. Gak mesti kita hafal mati. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita hafal mati yang di sini, pening pala antum nanti. Jadi dia fahami hadisnya dulu, faham. Ketika faham, keluarkan apa yang antum pahami dalam bahasa Indonesia. Insya Allah sejalan itu. Cuma ketika antum faham yang hafalan di sini sesuai yang di sini, itu lebih bagus. Cuman kan kemampuan kita kan berbeda-beda. Tidak mengapa, pahami hadisnya, artinya keluarkan dari situ dah. Itu lebih enak seperti itu. Macam disampaikan fatar. Dia artinya tidak sesuai dengan yang di buku. Cuma dia masih sejalan. Semakna dia. Tidak pas sesuai yang di kitab. Seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Innama, sesungguhnya amal perbuatan binniyat, tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan diberi balasan tergantung pada apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya ila Allah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila Allah wa rasulih, diberi ganjaran karena Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu di dunia yusibuha, dan barang siapa hijrah itu karena dunia yang ingin ia gapai, atau dunia yang ingin ia karena ingin dunia, awim ra'atin, atau karena wanita yang kihuha, yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, tergantung pada niatnya. Sudah selesai, habis, gampang dia. Yang membuat antum pening menghafal apa coba? Antum hafal sesuai yang di sini bahasa Indonesianya, pening antum nanti. Ya kan? Jangan hafal sesuai yang di sini. Masih banyak pelajaran antum yang lain. Ya kan? Al-Quran antum hafal. Ya kan? Berapa hafalan kalian ini kelas 9 Al-Quran? Hah? Berapa hafalan? Target hafalan di kelas 9? 2 juz. Udah, fokus ke situ aja menghafalnya dah. Hafal Al-Quran banyak-banyak. Kalau hadis, pahami, dah, cukup. Hakada. Mafhum? Fahimtum? Mafhum dengan fahimtum itu artinya sama. Mafhum, kalian faham? Sama artinya, fahimtum. Karena itu tadi antum hafal itu fahimtum aja, antum hafal. Jadi ketika orang bedakan sedikit mafhum dan antum bingung.
Fahami dulu. Asal kata itu fahima, yafhamu. Mafhum, kalian paham. Hakada. Naam, tayyib. Siapa lagi yang hafal artinya? Yang paham artinya? Anta ya akhi, yang pakai. Naam, siapa nama antum? Fauzan. Ana baru masuk ini di kelas kalian kan? Jadi ana belum hafal nama antum. Hah? Silakan. Dan setiap orang bisa juga. Baik, mumtaz, mumtaz. Mumtaz. Seperti itu. Jadi dia nggak mesti hafal mati dari kitab. Nggak mesti hafal mati. Hafal titik komanya di mana huruf besar, nggak mesti seperti itu. Penting dia faham kita. Nah, ketika kita sudah faham, hafalan itu gampang. Tinggal sampaikan aja apa yang kita pahami, dah aman. Seperti itu. Siapa lagi? Anta? Turid? Turid ya Fatih? Hah? Gak apa-apa, gak mesti sempurna yang di sini. Kalau antum hafal semua dari sini sampai kemari, antum jadi guru aja di sini. Antum hafal dari sini, dari depan sampai ke belakang, enggak jadi guru antum. Karena kita sebagai penuntut ilmu, macam-macam itu biasa. Iya kan? Iya kan? Seperti itu lah bahasa. Namanya kita masih belajar. Macam orang bawa kereta, kalau sudah bisa dia angka-angka berkereta itu depan belakang, berarti nggak usah diajari lagi. Itu nggak usah disuruh belajar lagi di kereta. Kayak gitu dia. Kalau udah hafal, kuasai semua arti-artinya, sarah-sarahnya, nggak usah untuk belajar sini lagi, ngajar terus. Ya, silakan. Ayo kita belajar. Amirul Mukminin. Sampaikan terus, nggak apa-apa, jangan keluarkan apa yang ada dalam hati antum. Dan setiap orang akan diberi balasan tergantung pada niatnya. Mumtaz. Kalau hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya atau wanita hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu karena tujuan tersebut, ya kan? Udah, seperti itu enaknya, udah selesai. Sama, artinya sama seperti yang di sini. Artinya sama seperti yang di sini. Penting dia kita faham. Antum faham yang antum sampaikan kan? Udah selesai, habis perkara. Berarti menghafal itu bukan perkara yang susah ya. Enak kan menghafalnya? Penting kita faham, udah sampaikan. Kalau kita lihat dari sisi perkatanya, mungkin banyak yang salah. Cuma maknanya sama. Maknanya sama. La ba'sa. Hakada. Siapa lagi? 2 orang lagi nih. Mumtaz. 3 lantum berdua. Siapa duluan? Silakan, 3 lantum berdua nih.
Tafaddal, tafaddala. Kalau ditulis ke depan pun nggak apa-apa. Kalau antum mau nulis silahkan, nggak apa-apa. Spidol ada. Ustaz, anak mau sekalian belajar nulis, Ustaz, ya silahkan tulis. La ba'sa. Antum laluan, antum. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin. Mumtaz, barakallahu fiik. Mantap. Itu dia. Penting dia intinya, antum jangan ragu keluarkan apa yang ada dalam hati antum. Selesai. Jangan ragu. Fadhal ya akhi. Selesai, habis. Entah. Udah kan, paham kan? Udah selesai. Jadi antum dah hafal, sudah paham. Sekarang tinggal amal. Nah, antum sudah hafal hadisnya, sudah paham hadisnya. Bagaimana hadis yang antum hafal ini, antum pahami dapat pahala? Bagaimana caranya? Mumtaz, diamalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Bagaimana cara mengamalkannya? Tadi kan antum sudah hafal, sudah paham. Ini cara yang kita dapat pahala dari yang kita hafal, yang kita pahami. Antum bilang diamalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Itu pertanyaannya. Sudah hafal, sudah paham, biar kita dapat pahala dari situ, diamalkan. Caranya ialah, itu dia. Ketika ingin sholat antum, jangan karena dipaksa orang tua. Ini perintah agamaku, ini yang diperintahkan Allah sama aku. Aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah sholat itu ada di Al-Quran kan? Udah, antum sholat itu karena Allah, dah. Tenang antum sholat, Allahu Akbar, tenang antum sholat. Enggak was-was lagi, enggak pening lagi. Aduh, bangun subuh lagi nih, enak-enak tidur, subuh lagi udah azan pula lah kawan itu. Enggak ada kayak gitu. Kenapa coba? Itu cara mengamalkannya. Udah paham, hafal, paham. Kalau enggak antum amalkan, antum enggak dapat pahala. Untuk apa? Ya kan? Ini enggak antum antum udah hafal, udah paham, tapi antum enggak amalkan, enggak dapat pahala antum. Jadi untuk apa capek-capek antum enggak dapat pahala? Itu dia. Membaca hadis dengan membaca Al-Quran beda. Baca Al-Quran, kita baca satu huruf dapat pahala kita terus, ya kan? Baca hadis tidak, amalkan dulu isinya, dapat pahala. Itu dia. Ketika antum baca Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Antum dapat pahala. Dihitung setiap huruf itu 10 kebaikan, ya kan? Dihitung setiap huruf 10 kebaikan. Ketika kalian baca 3 huruf, maka 30 kebaikan akan diberikan.
Beda dengan hadis antum bacaan Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat ila akhir. Antum kan dapat pahala sebelum antum amalkan. Itu dia. Jadi hadis itu ya anak-anak Ustaz dituntut untuk diamalkan. Diamalkan. Yang kecil-kecil aja dulu, yang ini yang mengenai niat. Dah. Satu lagi. Ketika antum hendak makan, biar bisa dapat pahala antum makan. Kan selama ini kan kita tahu itu makan kenyang kuat. Dah. Bisa ada satu cara biar kita makan dapat pahala. Hah? Bagaimana caranya? Makan dapat pahala. Hah? Baca doa. Ada bilang sahur. Apa lagi? Hah? Antum makan berapa pahala berniat antum. Untuk apa antum makan? Itu dia. Niat makan itu apa? Biar kuat ibadah. Antum dapat pahala ketika makan. Allah mudahkan antum untuk beribadah. Ya Allah, aku makan biar aku kuat sholat malam. Allah akan kuatkan antum sholat malam. Jangan makan udah lapar kali pulang sekolah langsung santap terus. Mudah-mudahan enggak baca bismillah, kalau enggak bahayalah. Seperti itu ya. Niatkan semua. Jadi dia perkara-perkara yang menurut kita biasa bisa dapat pahala kita di dalamnya. Kalau makan itu kan hal yang biasa kan. Tapi kita bisa dapat pahala di situ. Karena niatnya. Hakada, karena niatnya. Pakai selop, pakai sepatu, hal yang biasa bagi kita, tapi kita bisa dapat pahala dari situ. Hah? Tidur. Bisa juga tidur siang biar kuat sholat malam. Allah mudahkan untuk bangun malam. Tapi harus berniat. Hakada ya anak Ustaz. Jadi Ustaz harap, ini bukan Ustaz harap ya, harapan kita semua. Harapan kita semua, kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Mengamalkan apa yang kita ketahui. Apa satu hadis amalkan. Jadi nanti ketika sholat zuhur nggak merasa terpaksa lagi walaupun udah capek pulang dari sekolah. Antum pulang jam 12 kan? Ya kan? Sampai di rumah mungkin udah azan. Biar semangat sholat zuhurnya, ingat hadis ini. Sholat bisa dapat pahala, bukan sekedar melepas kewajiban. Dapat pahala antum di situ. Ridho Allah dan Rasulnya, dah aman. Dapat antum ridho Allah dan Rasulnya, dah aman antum. Enggak diridhoi sama presiden pun antum enggak apa-apa. Berarti dapat ridho Allah dan Rasulnya. Ya kan? Hakada. Simpel sebenarnya dalam agama kita ya anak Ustaz. Agama kita itu simpel sebenarnya. Yang penting antum mau enggak mengamalkannya? Hah? Nah, itu dia. Thayyib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Udah habis waktu kita ini. Ada yang mau ditanya? Habis ini pelajaran apa antum? Fikih sama Ustaz? Ustaz Yofi, mumtaz. Jadi biar antum dapat pahala ketika belajar, niatkan karena Allah. Selesai, habis perkara. Jadi ya. Niatkan karena Allah, dapat pahala antum ketika belajar. Duduk pun antum di situ ngantuk-ngantuk, dapat pahala antum. Duduk pun antum ngantuk-ngantuk, dapat pahala. Karena niatnya. Ini hanya sebagai motivasi bagi antum. Cuman untuk apa hanya sekedar motivasi kalau tidak dia amalkan? Ya kan? Thayyib, barakallahu fikum. Naktafi bihada. Syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Sebentar ya, jam berapa kita? Jam
Rabu. Mau kemana tuh? Nah, tafadhol. Jangan lama-lama ya. Ada yang mau ditanya? Hah? Ada pertanyaan? Gak Fatih? Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin Fatih? Yakin. Mumtaz. Kelas 9 hari Rabu. Ini 9C. Ya. Baik. Dari waktunya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.